Nah, kali ini kita membahas tentang contoh soalnya ya di sini. Untuk contoh soal yang pertama tentang gaya kolom. Tapi di sini perbandingan antara dua buah gaya kolom ya kan. Yang ditanyakan gaya kolom yang kedua jika sini jarak antara pertama itu R atau R1 nya R1 kecil, ini itu R besar nilainya. Jadi di sini belum pakai angka ya. Kemudian jaraknya diubah menjadi 4R, maka R2 nya menjadi 4R. Nah kemudian yang ditanyakan gaya F2 nya menjadi berapa. Kalau F1 nya atau sini gaya kolom yang pertama F. Nah, di sini F2 nya berapa? F2. Jadi pakai perbandingan. Nah, di sini menganggap bahwa Q1 dan Q2 itu sama, makanya dicoret. K-nya juga tentunya sama konstanta. Tinggal F sama dengan 1/R. Nah, kalau 1/R maka berbanding terbalik. Maka di sini kalau F2-nya di atas, maka R1-nya di atas. F1-nya di bawah. Saya ulangi. Jika F2-nya itu di atas, maka R2-nya itu di bawah. Kemudian untuk F1-nya di bawah, maka R1-nya itu di atas. R karena tadi di atas ini dikuadratkan, emang rumus dikuadratkan, maka di sini R-nya dikuadratkan. Kemudian untuk ditanyakan F2, kemudian dikali silang, ya kan? Di sini masuk F1-nya itu dinilainya F. R1 nilainya R, R2 nilainya 4R, kemudian dikuadratkan menjadi 1/6. Di sini R-nya sama-sama dicoret, R kuadratnya dicoret. Nah, seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ada 3 buah muatan A, muatan B, dan muatan C, di mana muatan A positif, C positif, dan B negatif. Ya kan? Kemudian arah dan besar gaya kolom pada muatan B di sini yang ditanyakan. Tentunya di sini muatan A dan muatan B kan berlawanan atau berbeda jenis, makanya akan tarik menarik di sini. FBA ke arah A. B dan C berbeda pula kan, maka sama FBC arahnya ke kanan. Kemudian dihitung FBA K berarti QB sama QA, jarak RA sama RAB. RAB berapa di sini? 1. Maka 1. QA sama QB nya dimasukkan, tapi dengan catatan harus diubah dalam kolom ya. Ini karena masih mikrokolom di sini. Dimasukkan FBC, dimasukkan juga, ini dapatnya sekian. Kemudian karena kedua garis arahnya berlawanan, maka dicari resultannya atau dengan dikurangkan di sini ya. Nah, cara mengurangkannya, FBC ini dikurangi FBA. Nah, jadi arahnya ke kanan atau sesuai dengan arah BC, seperti itu. Kemudian tadi jika muatannya segaris, sekarang muatannya berbentuk sudut 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, maka jika muatannya berbentuk 90 derajat, di muatan A ini kan yang ditanyakan resultan pada muatan A. A dan B muatannya berlawanan, berbeda. Ada gaya tarik FAB. A dan C sama kan? Nah, kemudian untuk dimasukkan di sini sudah diketahui di soal. Gaya tarik menarik
muatan A dan muatan C masing-masing besarnya 5F. Dimasukkan 5F AB dan AC 5F. Kemudian disederhanakan karena 50F menjadi 5F akar 2 seperti itu. Itu hasil resultannya di titik atau di muatan A, FA di sini. Kemudian tadi muatannya berbentuk sudut segitiga, nah atau 90 derajat. Sekarang segitiga sama sisi dengan sudutnya berapa? Kalau segitiga sama sisi sudutnya 60 derajat di sini ya. Nah, kalau sudutnya 60 derajat seperti ini, kalian cari dulu gaya yang pertama antara muatan 1 dan muatan 2. Di sini sudah dapat 1 2 18 kali 10 pangkat 11. Muatan 1 sama muatan 3 didapatkan sama dengan karena jaraknya juga sama, muatannya sama. Nah, setelah itu belum selesai, karena membentuk sudut 60 derajat, maka persamaan ini dimasukkan di sini, dimisalkan ya kan, untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi karena nilainya sama, misalkan dengan X 18 kali akar 3 kali 10 pangkat 11 seperti itu. Kemudian untuk soal yang kelima, di sini tingkatannya agak dinaikkan. Ada muatan Q1 positif, Q2 negatif. Tentukan letak titik kuat medan listrik yang nilainya 0 itu di mana? Nilainya 0 berarti arahnya itu berlawanan ya. Ini positif, ini negatif. Kalau muatan yang ketiga itu atau kita sebut muatan P itu ditaruh di tengah sini. Contoh saja muatannya positif ya. Muatannya positif. Positif dengan positif tolak menolak arahnya ke kanan. Positif dengan negatif tarik menarik arahnya ke kanan. Maka tidak bisa di sini. Tidak bisa diletakkan di tengah jika mau nilainya 0 kuat medan listriknya, tapi diletakkan di samping. Nah, jadi di sini positif. Positif dengan positif tolak menolak. Positif ini dengan negatif Q2 tarik menarik. Maka diletakkan di samping Q1 atau di sebelah kanan Q2 sama. Tentunya dengan catatan di sini untuk R1 atau jarak dari sini sampai Q1, muatan P sampai Q1 dinamakan dengan X. R2 jarak P sampai Q2. Jadi jika dari Q1 sampai Q2 itu P atau jika Q1 sampai Q2 itu dengan jarak 10 cm, maka di sini tadi kan X, berarti 10 ditambah X seperti itu. Kemudian di sini disederhanakan, K-nya dicoret ya kan, karena ada di semua sisi. Kemudian dimasukkan nilai Q1-nya. Di sini sudah ada 1. Kemudian Q2-nya 4. Di sini sudah ada 4 mikrocoulomb. Nah, ini jaraknya tadi 10 cm. Dimasukkan. Kemudian akarkan kedua ruas, maksudnya akar angka 2 di sini nih atau akar di sini dihilangkan, tapi dengan catatan di atas dibuat akar ya, dibuat akar. Akar 4 2, akar 1 1, ini kali silang ketemunya X-nya adalah 10 cm. Jadi jaraknya dari P ke Q1 itu 10 cm seperti itu.